teman-teman yang menyimak konten saya dari kelas ER, Abundance Revolution, menyimak konten-konten saya tentang spiritual, tentang healing atau meditasi, tentang inner child, whatever, minggir dulu ya. Karena saya bikin konten ini khusus untuk anak-anak SD. Jadi ini materinya receh banget, teman-teman minggir aja dulu. Jadi nggak usah nyimak video saya ini. Oke, anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya, tadi Bu Anis mau bikin konten di sekolah, tapi gak nutut ya karena hujan deras. Kemudian ketika pulang tadi nggak hujan sih, tiba-tiba di situ di Kampung Baru hujannya mendadak datang. Dan ini mumpung Bu Anis inget ya anak-anak, kurang lebih insya Allah ya 13 hari lagi kita masuki bulan Ramadan. Jadi anak-anakku bersiap mulai sekarang. Bersiap apa yang disiapkan? Kesehatannya, tubuh fisiknya dijaga supaya tidak sakit. Yang kelas 1, 2, 3 kita berlatih puasa ya. Oke lah, buat kelas 1 yang masih belajar puasa boleh nanti puasa sampai duhur, kemudian itu namanya belajar puasa ya. Jadi tetap belajar puasa, nanti setelah zuhur berbuka puasa lagi sampai maghrib gitu ya anak-anakku ya. Terus nanti ini mumpung Bu Anis inget, jadi saya record untuk materi pondok Ramadannya akan Bu Anis sampaikan di sebelum bulan Ramadan atau besok, di Jumat besok saya kasih materi separuh. Dan Jumat lagi sudah belum ya? Belum. Nah, Jumat lagi nanti saya kasih materinya separuh. Entah soal buku praktik, buku panduan, entah ada entah tidak, itu Bu Anis belum bisa bilang iya atau tidak. Tapi Bu Anis akan berusaha. Jika nanti dari KKGPAI Kabupaten atau KKGPAI Kecamatan tidak mengadakan, Bu Anis akan minta izin ke Ibu Kepala Sekolah untuk mengadakan sendiri dengan harga yang sangat terjangkau. Seperti halnya ketika kita di kolektif membeli di KKG Kecamatan Ngajum gitu ya. Pokoknya intinya gini anak-anakku ya, jadi bukan soal buku panduannya, bukan soal kita seneng nanti karena puasa kemudian kita jadi fokus senengnya itu ke makanan, banyak makanan ketika berbuka, kemudian berlanjut di hari raya banyak kue-kue lebaran, baju baru, kemudian apa itu? Pocket sweet. Pocket sweet itu uangnya banyak. Nah, itu ya. Jadi gini anak-anakku harus tahu sejak awal bahwa esensi puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga atau haus. Kita sama-sama belajar untuk menahan bukan amarah sih. Kalau amarah ditahan itu nanti enggak gitu. Jadi hawa nafsu itu apa? Kayak misal kita lagi bermain sama temen ya toh, kemudian ada ketika bermain itu timbul amarah. Misal temen kita gak sengaja nyenggol, gak sengaja, terus kita kan marah. Nah, itu hawa nafsunya kita belajar untuk meredam, untuk memaafkan teman yang nyenggol kita nggak sengaja itu tadi, ya kan? Terus belajar apa lagi ya? Gini, untuk menahan lapar dan dahaganya itu nanti sesuai dengan rukun puasa. Sesuai dengan syariat Islam, rukun puasa itu gimana? Dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu teknik ya, itu proses, tapi ya itu tadi yang terpenting kita untuk belajar menahan amarah itu tadi. Kemudian untuk kepekaan jiwa sosial kepada teman-teman kita yang keadaannya tidak sama dengan kita belajar untuk berbelas kasih itu sih. Kemudian ini yang terpenting ya, latihan, karena puasa bulan Ramadan itu serba untuk latihan semuanya. Kalau misalnya sholatnya bolong-bolong cuma duhur ketika di sekolah sama maghrib aja sama isya misalnya, kita tambahi dong subuhnya. Nanti nggak tahu Bu Anis mau menyediakan checklist pondok Ramadan atau tidak, itu belum tahu karena
Semua itu harus ada musyawarah dulu dengan sekolah, dengan lembaga tertingginya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Terus apa lagi ya anak-anakku ya? Oh ini, kan kita punya waktu belajar sedikit. Meskipun nggak puasa itu di semester 2 ini banyak kegiatan-kegiatan. Semisal kayak kelas 6 ada banyak ujian, otomatis kita ada daring. Kemudian tanggal merahnya kemarin lusa Bu Andi sempat cek, banyak sekali tanggal merah, otomatis itu mengurangi hari efektif kita belajar. Jadi sudah Bapak Ibu guru sampaikan toh bahwa kita selain mendapatkan pelajaran di sekolah, anak-anakku juga harus excited, harus punya ambisi sendiri untuk belajar di rumah ya. Karena ingat, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui perantara mereka Jibril melalui, ini tadi Bu Anus ngomongnya kurang jelas, melalui perantara mereka Jibril ya. Materi kita di kelas 1 kemarin itu adalah Al-Alaq dalam Al-Quran ayatnya ada 1-19, tapi yang merupakan wahyu pertama yaitu Al-Alaq. Bentar ya, tak naruh ini bentar, capek. Oke sudah, sampai mana tadi ya? Sampai Al-Alaq ayat 1-5. Iqra, iya toh, Iqra, bacalah. Nah, kalau kita siswa SD, Iqra dimaknai rajin membaca. Ya, anak-anakku di usia belajar itu harus rajin membaca. Pelajaran apapun itu, buku apapun itu, asalkan baik. Ya toh, bukan hal-hal yang kurang baik. Kan ada buku-buku yang tidak baik juga. Ya, kadang-kadang itu apalagi di pedesaan, kadang-kadang nemu satu buku yang anak-anakku nggak mengerti, padahal itu isinya mantra-mantra diamalkan, wah bahaya. Jadi anak-anakku alangkah baiknya belajar membaca sering-sering pelajaran yang didapatkan dari Bapak Ibu guru di sekolah. Terus selain membaca pelajaran itu, yang lebih utama otomatis membaca Al-Quran ya toh. Yang kelas 1, 2, 3 yang masih jilid bawah dibaca. Itu kesempatan anak-anakku untuk ini sering-sering membaca. Ya itu ya, kita mengamalkan wahyu pertama Al-Alaq ayat 1-5. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu materi SD. Kalau misal kayak Bu Anis ya, yang sudah dewasa, sudah orang tua kayak gini, itu belajar Iqra-nya bukan esensi membaca. Kalau membaca sih ya sekedar membaca untuk mendapatkan pengetahuan, tapi untuk membaca diri ya, membaca diri kita. Kalau orang tua seperti Bu Anis, seperti orang tuanya anak-anak, itu Iqra yang dianjurkan oleh Allah adalah Iqra yang membaca diri kita, mempelajari diri kita, untuk mengenal diri kita, untuk yaitu tadi, untuk mengenal jati diri, untuk pokoknya luas sekali kalau kita belajar tentang diri. Itu untuk PR-nya untuk Bu Anis, untuk orang-orang dewasa. Kalau untuk anak-anakku ya itu tadi, rajin membaca pelajaran-pelajaran yang didapat di sekolah. Boleh cerita-cerita Islami, misal beli buku di Gramedia. Kan anak-anak uang sakunya ndak jajan toh di bulan Ramadan itu. Tapi ya itu digunakan beli buku aja, digunakan untuk membeli buku yang bermanfaat. Tuh rasa banget. Nah itu ya anak-anakku ya. Nah kita menyongsong Ramadan ini dengan penuh bahagia, dengan penuh sukacita, maka Allah pun akan sukacita dan bahagia kepada kita. Kalau Allah sudah bahagia, sudah sayang sama kita, maka apapun yang kita minta, apapun yang kita mohon, itu nanti akan dikabulkan dengan mudah. Wah, ini buah kelengkeng. Yul, ini enak loh, ini manis loh. Terus aku mau duduk. Buah kelengkeng panen sendiri nih. Nah, gitu ya. Kita lanjut besok ketemu Bu Anis di hari Jumat. Kan kita besok ada kelas klasikal loh ya besok ya di Pendopo. Besok wah, manis banget. Besok ada kelas klasikal di Pendopo, akan Bu Anis sampaikan sedikit-sedikit untuk materi Pondok Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Itu pohonnya. Bye, assalamualaikum.